Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desatika dengan NIM terakhir 44. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu memandu jalannya diskusi pada kelompok 1. Untuk kelompok 1 akan membawakan materi tentang subinvolusi uteri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk menampilkan PPT-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas perkenalkan saya ini dengan NIM terakhir 39. Di sini saya akan membahas tentang subinvolusi uteri. Di mana kelompok saya akan membahas tentang definisi, etiologi, ciri-ciri, pencegahan, dan penanganan dari subinvolusi uteri. Di sini akan menjelaskan tentang definisi subinvolusi uterus. Subinvolusi uterus adalah suatu kondisi medis di mana setelah melahirkan rahim tidak kembali ke ukuran normal. Subinvolusi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kemunduran yang terjadi pada setiap organ dan saluran, kadang lebih banyak mengarah secara spesifik pada kemunduran uterus yang mengarah ke ukurannya. Itu menurut Farney. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari subinvolusi uterus. Yang pertama, adanya sisa janin atau plasenta yang tertinggal. Yang kedua, adanya infeksi pada rahim. Ketiga, adanya radang panggul. Dan yang keempat, adanya mioma. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Intan Wandari dengan NIM terakhir 46. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari subinvolusi uteri. Yang pertama yaitu keluarnya leucia abnormal yang berlebihan atau berkepanjangan. Yang kedua, perdarahan uterus yang tidak teratur atau berlebihan. Yang ketiga, kram nyeri yang irregular pada kasus-kasus tertahannya hasil konsepsi atau kelainan suhu pada sepsis. Dan yang terakhir itu tinggi uterus lebih tinggi dari masa nipas pada umumnya. Yang selanjutnya itu pencegahan dari subinvolusi uteri. Yang pertama ada senam nipas. Senam nipas membantu mempercepat kontraksi pada uterus karena senam nipas memiliki tujuan untuk mempercepat involusi dan pemulihan fungsi alat kandungan. Yang kedua ada mobilisasi dini. Aktivitas otot-otot adalah kontraksi dan retraksi dari otot-otot setelah anak lahir yang diperlukan untuk menjepit pembuluh darah yang pecah karena adanya pelepasan plasenta dan berguna untuk mengeluarkan isi uterus yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada gizi. Ibu postpartum dengan status gizi yang baik akan mampu menghindari serangan kuman sehingga tidak terjadi infeksi dalam masa nipas dan mempercepat proses involusi uterus. Yang keempat ada frekuensi menyusui. Inisiasi menyusui dini dapat menyebabkan adanya rangsangan dan dikeluarkannya hormon antara lain oksitosin yang berfungsi selain mengerangsang otot-otot polos payudara, juga menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterus. Hal ini akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus sehingga mengurangi perdarahan involusi uterus pada wanita yang menyusui lebih cepat daripada tidak menyusui. Yang terakhir ada hormon oksitosin. Subinvolusi uteri merupakan kegagalan uterus untuk kembali ke keadaan tidak hamil atau semula sebelum hamil. Maka diperlukan adanya peningkatan hormon oksitosin untuk pencegahan subinvolusi uteri yang
mana hormon oksitosin akan merangsang kontraksi pada rahim, sehingga kegagalan uterus untuk mengecil ke keadaan semula dapat diminimalisir. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desa Tika dengan terakhir 44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dari subinvolusi uteri. Adapun penanganan yang dapat dilakukan seperti antibiotik pada endometriosis, yang mana karena endometriosis bertujuan untuk mengurangi gejala, memperlambat pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim, sehingga dampak subinvolusi dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, ada eksplorasi rahim pada hasil konsepsi tertahan. Dan yang ketiga, kerokan pada sisa plasenta yang tertinggal dalam uterus. Karena kerokan sisa plasenta akan membantu membuat uterus kembali berkontraksi sehingga subinvolusi dapat diminimalkan. Selanjutnya yang terakhir, ergometrin untuk meningkatkan proses involusi dengan mengurangi aliran darah dari uterus, yang mana obatnya bernama ergonovin adalah stimulan uterus yang menjadi salah satu cara kerjanya adalah untuk meningkatkan kontraksi uterus sehingga subinvolusi dapat diminimalkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tutur kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.